Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemirsa TV One dimanapun berada, seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini sering kita mendengar kalimat ulama. Ulama dan ulama dan ulama. Ulama ini jamak daripada alim. Alim ini adalah orang yang berilmu. Ulama itu jamak daripada alim. Para ulama itu kalau mau dibahasa Indonesiakan karena apa? Para orang-orang yang berilmu. Pertanyaan yang paling indah ketika mengawali muqaddimah di dalam acara Damai Indonesiaku pada siang atau sore hari ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah setiap orang yang berilmu dikatakan adalah ulama? Iya. Ataupun ada bagian-bagiannya ulama ini khusus yang menguasai di bidang agama Islam. Sementara yang bidang fisika apakah itu ulama? Apakah ilmu kedokteran adalah itu juga ulama? Punten, secara umum orang yang memiliki ilmu itu ulama. Ulama fisika, ulama matematika, ulama kedokteran, ulama pembangunan, ulama. Namun kalau dilihat para alim ulama membagi kalimat ilmu itu menjadi dua. Ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kalau ilmu fardu ain secara singkatnya adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Itu namanya ilmu fardu ain. Wajib setiap mukmin mengetahuinya. Dengan mengetahui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ini adalah fardu ain, wajib setiap mukminin mukminat mengetahuinya. Ilmu salat wajib mengetahuinya. Saum Ramadan wajib mengetahuinya. Ini adalah ilmu yang dikatakan fardu ain. Syekh Hasan Al-Banna dengan mengatakan, atau Syekh Hasan Albani punten, dengan mengatakan kata-katanya bahwa ilmu yang namanya fardu ain adalah ilmu berkaitan dengan akidah, itu wajib. Adapun ilmu fardu kifayah berkaitan di luar daripada syariat Islam boleh dikatakan ilmu fardu kifayah. Sebagian yang bisa menguasainya. Kalau dikatakan berarti yang namanya ulama itu siapa sebenarnya? Secara umum siapapun yang memiliki ilmu itu ulama. Tapi secara khusus mengkerucut orang-orang yang mengetahui tentang syariat Islam dalam akidah yang benar, tafsir yang benar, hadis yang benar, dikatakan ini adalah para ulama. Masya Allah. Ini sebagai muqaddimahnya untuk ketahuan, diketahui oh ini namanya ulama agar kita lebih nikmat untuk memahami makna ulama. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis, pujian-pujian kepada para ulama itu menjulang tinggi. Masya Allah. Menjulang tinggi itu dari pujian-pujian Al-Quran. Hadis juga iya. Contoh-contoh yang ada misalnya kata-kata yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Jadi Allah mengangkat derajat di antara orang-orang yang beriman di antara kalian, yakni adalah yang memiliki ilmu. Semakin tinggi ilmunya, derajatnya semakin tinggi. Nanti kita lihat ilmu yang manfaat seperti apanya. Ulama itu bagaimana yang sebenarnya di dalam syariat. Selanjutnya, ada kata-kata yang sangat tegas. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maknanya adalah, untuk singkat, para ulama dengan tegas menyebutkan semakin tinggi ilmunya, khasnya adalah semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ulama yang sebenarnya adalah yang paling takut oleh Allah, itulah ulama yang benar. Ulama itu bukan dilihat dari pakaiannya, ulama bukan dilihat dari sorbannya, ulama bukan dilihat dari nasabnya, ulama bukan dilihat daripada ilmunya, tapi ternyata innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang paling takut oleh Allah dalam kehidupannya itulah yang sebenar-benarnya ulama.
Kenapa? Setiap bertambah ilmu semakin takut oleh Allah. Semakin bertambah ilmu semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan ulama yang sebenarnya itu apa ya? Ulama yang sebenarnya adalah yang semakin takut oleh Allah, inilah ulama yang sebenarnya. Maka kalau ada orang ilmunya banyak tapi tidak takut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ulama namanya. Masya Allah. Ulama bukan orang yang bicaranya jago. Ulama bukan ilmunya dengan riwayat, sanad semuanya. Tapi kalau dia tidak pernah takut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya ulama, pegang baik-baik, adalah orang yang paling takut oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau sekarang dilihat siapa ulama yang sebenarnya? Ulama yang sebenarnya orang yang paling takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Lalu dikatakan ulama yang ada berasal daripada kata alim tadi. Masya Allah sekarang menyebar di mana-mana. Dan ternyata derajat tinggi. Punten, saya tanya, apakah ada manusia yang paling mulia hidup di muka bumi ini di antara Nabi dan Rasul? Ada apa tidak? Yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini adalah siapa? Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Ternyata sebaik-baik makhluk yang hidup di muka bumi Nabi dan Rasul. Dan ternyata Masya Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Kenapa? Kalau sekarang nabi sudah tidak ada, pewarisnya siapa? Para ulama. Maka para ulama ini adalah sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ini setelah nabi dan Rasul. Setelah para sahabat pastinya. Ini ulama yang hadir di tempat ini, para kiai, para alim ulama yang ada di negeri Indonesia ini, mereka adalah sebaik-baik orang yang ada di bumi ini. Kenapa? Warasatul anbiya. Masya Allah, namanya juga pewaris. Lalu bagaimana kita harus menghadapi orang yang paling baik di muka bumi ini, para ulama? Insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya. Baik, terima kasih. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga siapapun menyaksikan mimbar tinggi daripada Damai Indonesiaku ini, seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui ternyata ulama ini adalah pewaris para nabi, Masya Allah, banggalah. Kenapa demikian Bunda Ayahanda? Kalau yang namanya ilmu waris saja, warisan seseorang meninggal, ketika meninggal warisannya untuk tetangganya, untuk siapa? Bukan, tetangganya nggak dapat. Tapi apa? Yang terdekat, anaknya, keluarganya. Siapa yang ingin terdekat dengan para nabi, wabil khusus dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dekatkanlah dengan ilmu syariat. Iya, sampai para alim ulama mengatakan yang terdekat manzilah, tempat entar di akhirat atau nanti di akhirat, yang terdekat adalah para alim ulama. Ulama lebih tinggi derajatnya daripada agnia, betul? Ulama lebih tinggi derajatnya daripada umaro. Ya, kenapa demikian? Beberapa ulama dengan mengatakan apabila di situ disebutkan umaro, ulama ikut di dalamnya. Apabila disebutkan ulama, umaro belum tentu ikut di dalamnya. Imam Syafi'i ketika dikatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ulil amri dikatakan ya ulama, ya umaro. Umaro, ulama di situ ikut. Tapi kalau sudah dikatakan ulama, umaro tidak ikut. Kenapa? Karena saking pentingnya ulama ini luar biasa. Tinggi derajatnya, tinggi. Kenapa? Orang kaya bisa turun naik bisnisnya. Ada yang tadinya kaya lalu sekarang miskin, ada. Ada yang tadinya miskin jadi kaya, ada. Terus miskin lagi, ada. Ada yang tadinya menjabat terus jadi tidak pejabat, ada. Yang tadinya pejabat jadi pejabat, ada. Yang namanya kaya turun naik, yang namanya pejabat turun naik. Ulama ada pensiunan ulama? Tidak. Kalaulah seandainya guru kami, guru kita Kiai Haji Zanuna MZ, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, lalu apa? Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub rahimahumullah, kalau mereka masih ada saat sekarang ini, kira-kira mereka masih bertausiah apa tidak? Kira-kira mereka masih berdakwah apa tidak? Masih. Yang menghentikan dakwahnya para ulama hanyalah kematian. Yang menghentikan dakwahnya ulama adalah kematian.
Karena kematian itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dakwah itu adalah urusan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Punten, dakwah bukan pilihan, tapi dakwah adalah kewajiban. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, kenapa Anda memilih jalan dakwah? Bukan pilihan dakwah itu, tapi kewajiban. Kenapa misalnya ibu bapak ditanya, kenapa Anda memilih sholat daripada duduk? Oh, pertanyaan salah. Sholat bukan pilihan, tapi sholat adalah kewajiban. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa sih peranan ulama yang sesungguhnya harus dikerjakan? Pertama, yang harus dikerjakan oleh para alim ulama pertama adalah nasrul ilm. Ya, nasrul ilm. Artinya apa? Menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu syariat. Menyebarkan ilmu akidah. Sebarkan kemana-mana. Masya Allah, ini dia. Karena yang namanya menyebarkan ilmu yang ada itu kewajiban. Jika ada ulama tidak mau menyebarkan ilmu, berarti bukan ulama. Harus sebarkan. Punten, makanya banyak para ulama, para kiai siang, malam, kehujanan, kepanasan, terus berdakwah. Sampai, Masya Allah, coba Habib Munzir, rahimahullah. Bagaimana? Sedang tausiah, pingsan. Kenapa coba? Sedang berdakwah. Kenapa? Karena itu kewajiban untuk menyebarkan ilmu. Ya Rabb. Intisyarul ulum itu adalah kewajiban para alim ulama. Bahkan punten, jangan sekali-kali untuk menghentikan, menutup daripada ilmu yang dimiliki. La tubayyinunnahu wa la taktumunah. La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Jangan sekali-kali menutup ilmu kebenaran. Kalau siapapun yang menghentikan kebenaran yang ada, hak, katakan hak. Batil, katakan batil. Apabila menutupi kebenaran itu dengan berbagai macam cara, Al-Quran mengatakan, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereknya ulama. Walaupun judulnya ulama. Tapi ditutup tentang kebenaran, apa yang terjadi? Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh siapapun yang dapat melaknatnya. Satu. Harus disampaikan. Yang kedua, para ulama mengatakan tugas dari para ulama. Satu, disampaikan. Yang kedua, Masya Allah, qiyadah alal ummah fi kullil mawaqif. Menjadi pemimpin bagi umat di dalam segala hal. Untuk contoh dalam kelembutan. Contoh dalam akhlak pimpinannya. Contoh dalam keberanian menyampaikan hak. Contoh di dalam melakukan apapun, qiyadatul ummah. Termasuk dalam keberanian yang ada kalau dilihat dari Rasulullah SAW selalu terdepan. Dalam peperangan yang namanya Perang Badar. Ada seorang laki-laki, orang kafir, musallah, mudajjaj. Dia dengan subhanallah baju besi. Yang terbuka hanya dengan matanya saja, helm besi. Lalu dia dengan tombak yang panjang. Enak sekali tinggal tusuk-tusuk kepada orang yang mukmin. Rasulullah melihat orang yang bahaya. Lihat keberaniannya Rasulullah. Seorang punten, pemimpin. Seorang gurunya para alim ulama. Langsung mengatakan Rasulullah, man yataqaddam lahu. Siapa yang maju ke depan? Bahaya orang ini. Semua merunduk para sahabat. Rasul bertanya lagi, man yataqaddam lahu. Siapa yang maju ke depan? Semua sahabat diam. Rasul bertanya sekali lagi, man yataqaddam lahu. Zubair ibnu Awam angkat tangannya, ana ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Zubair, demi Allah, jika engkau tidak unjuk tangan untuk maju ke depan, nggak ada yang maju, aku yang akan maju untuknya. Masya Allah. Coba keberanian yang ada yang dimiliki oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Keberanian yang dimiliki karena itulah yang namanya seorang ulama. Apalagi ulama tugasnya bukan hanya sekadar sebagai qaid, tapi ulama juga yang disampaikan dikatakan para ulama nashul ummah, memberikan nasihat kepada umat. Memberikan nasihat perdamaian, memberikan nasihat kecintaan dengan lemah lembut, dengan keindahannya. Ya, terutama sekarang, punten. Sekarang ini astagfirullah, bola ghibah itu bergulir dengan cepatnya. Siapapun yang menayangkan apapun yang membuat resah bagi bangsa ini, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyebarkan apapun melalui medsosnya, itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya punten, siraman hawa nafsu sekarang mungkin disebarkan di mana-mana. Tapi kalau seandainya dengan merapat kepada para alim ulama yang memberikan kesejukan, yang memberikan kenikmatan, tentram, maka dekat-dekatlah dengan para alim ulama yang dapat menyejukkan hati kita. Mudah-mudahan
kita bisa menjadi tentram, tenang dengan berbagai macam kajian yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Setelah kita mengetahui makna daripada ulama dengan singkat, lalu kemuliaan ulama, lalu tugas para alim ulama. Selanjutnya yang harus kita ketahui, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata tidak bisa dipisahkan antara ulama, juga umara, juga aghnia. Ini termaktub di dalam Al-Quranul Karim suratul Quraisy dengan kata-katanya falya'budu, lanjutkan, Rabb hadzal bait. Lanjutkan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tiga ini ternyata di situ yang diutamakannya adalah falya'budu rabb hadzal bait. Wahai para alim ulama, didiklah, ajaklah manusia semuanya untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah yang paling utama. Memberikan satu kenyamanan, bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya melakukan kebaikan. Lalu tugasnya di situ juga ada umaranya. Ketika dikatakan falya'budu rabb hadzal bait, ini ulama. Allazi at'amahum min ju', memberi makanan kepada fakir miskin, aghnia, wa amanahum min khauf, menenangkan di dalam tempat yang ada, menenangkan situasi, itu adalah bagian daripada umara. Namun yang ingin saya sampaikan di tempat yang sangat indah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika dikatakan falya'budu rabb hadzal bait, ini ternyata para alim ulama, Masya Allah, luar biasa. Seolah-olah dengan mengatakan, kenapa ya ini ulama sangat dekat dengan masyarakat sehingga lebih banyak didengar mungkin oleh masyarakat? Karena jawabannya, para alim ulama sangat mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW. Ketawaduannya seperti apa? Lemah lembut tutur katanya bagaimana? Ke masyarakatnya terjunnya seperti apa? Inilah yang dilakukan para alim ulama. Kalau seandainya ulama adalah pembimbing rohani bagi negeri, bagi bangsa manapun, ya, apakah negeri perlu ulama? Sangat perlu. Karena apa? Falya'budu rabb hadzal bait itu sudah mewakili dari berbagai macam kewajiban ataupun hak daripada seorang ulama ataupun kewajiban bagi para ulama juga menyampaikannya. Masya Allah, ketika diucapkan falya'budu rabb hadzal bait, para alim ulama mengikuti ternyata gaya Rasulullah SAW. Lihat pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, ayahanda bunda, dunia ini isinya adalah manusia karena manusia yang mengatur di bumi ini. Dan setiap manusia memiliki hatinya. Kalau hatinya baik, manusianya baik. Kalau manusianya baik, dunianya juga akan baik. Maka bimbingan rohani ini adalah adanya pembimbingnya para alim ulama. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di sini ada jasad dan ada ruh. Di sini ada jasad dan ada ruh. Pegang baik-baik. Kalau jasad kita terbuat dari apa? Dari apa? Awal mulanya tin. Tin itu apa? Tanah. Hebatnya manusia diciptakan dari tanah, maka apapun untuk menjaga tubuh ini semua berkaitan dengan tanah. Ada yang dimakan oleh ibu bapak dan para pemirsa yang bukan berasal dari tanah? Tidak ada. Semua dari tanah. Tanah. Seolah-olah mengatakan Anda berasal dari tanah, maka pelihara tubuhmu hidup di atas tanah. Selanjutnya apa lagi? Makanan pun berasal dari tanah. Karena engkau dari tanah, itulah jasad. Punten, ruh dari siapa? Ruh dari siapa? Allah. Makanannya mana? Allah. Apa? Ibadah. Dengan ibadah, ruh ini menjadi tenang. Dengan makanan yang berasal dari tanah, jasad ini menjadi sehat. Jika ingin sehat jasad, makanlah makanan yang sehat yang berasal dari sumber tanah. Kalau ingin ruhnya sehat, ruh datang dari Allah, maka ibadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Fas'al ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para alim ulama. Masya Allah, tenang, tentram, damai. Kenapa? Karena ini yang berasal dari hati kita.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu dengan bagaimana caranya? Ternyata ulama langsung melihat dengan tutur kata gaya Rasulullah. Dengan cara bicara gaya Rasulullah. Dengan cara berjalan gaya Rasulullah. Dengan cara bermuamalah seperti Rasulullah. Maka masyarakat Allahu Akbar merasa sangat dekat dengan para alim ulama. Kenapa? Itulah contoh yang dilakukan Rasulullah. Tidak dengan mengatakan ini aku ulama loh. Ini aku kiai loh. Rasulullah tidak begitu. Suatu saat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba satu orang sahabat mengatakan, saya terjemahkan bebas. Ya Rasulullah, saya ada kambing. Saya akan sembelih kambing saya ya Rasulullah. Satu orang lagi mengatakan, ya Rasulullah, aku siapkan bumbunya ya Rasulullah. Satu orang lagi, aku nanti siapkan untuk menguliti kambingnya ya Rasulullah. Apa dibilang Rasulullah? Wa alayya jam'ul khatab. Kalau gitu aku yang mencari kayu bakarnya. Kalau gitu aku yang cari kayu bakarnya. Sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah, engkau duduk saja. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak suka melihat orang yang merasa lebih terhormat dari yang lainnya. Masya Allah. Tawadunya. Sampai kalau Rasulullah sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Lalu datang, siapa? Datang tamu. Begitu tamu itu datang, mereka pasti bertanya. Kalau yang belum mengenal Rasulullah, dia tanya, ayyukum Muhammad? Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa? Saking Rasulullah duduknya sama dengan sahabat, pakaiannya sama dengan sahabat, gayanya sama dengan sahabat, tidak bisa membedakan mana Rasul dan mana para sahabat. Ayyukum Muhammad? Kalau dikatakan begitu indah ketika para alim ulama mengikuti gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendidik bangsa ini dengan tata cara yang indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, makanan ruhani apa tadi? Ibadah. Siapa yang kasih contohnya? Siapa? Ulama. Gimana caranya? Maka punten, semakin merasakan nikmat ibadah, pastikan hati semakin baik. Kalau hati semakin baik, penghuni bumi pun adalah semakin baik. Ulangi, bumi diisi oleh manusia dan setiap manusia punya hati. Dan apabila hatinya bengis, hatinya galak, penuh dengan penuh dengan kebencian, maka akhlaknya pun akan demikian. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita kerjakan, wabil khusus menjelang bulan Ramadan ini, kita semakin baik hatinya, semakin baik akhlaknya, dan semakin jaya negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin.